Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, tepatnya malam ini, saya akan menjelaskan tentang statistik peramalan gelombang. Saya Rian Agung Saputra Praja dengan NIM D111818020. Di sini yang pertama, untuk mendapatkan sifat-sifat statistik gelombang, kita memerlukan pencatatan gelombang dalam periode tertentu yang biasanya selama 15-20 menit, sehingga didapat suatu jumlah tertentu dari gelombang itu sendiri. Dalam satu hari, biasanya lakukan 3-4 kali pengukuran. Analisis statistik gelombang diperlukan untuk mendapat beberapa karakteristik gelombang seperti gelombang representatif atau H1, H10, H8, dan sebagainya. Seperti dari grafik ini, dalam pengukuran gelombang seperti ditunjukkan dalam gambar di atas, absis adalah waktu dari dimulainya pencatatan. Terdapat dua metode untuk menentukan gelombang, yaitu zero up crossing method dan zero down crossing method. Hal pertama yang perlu diperhatikan dari dua metode ini adalah rata-rata muka air. Jadi muka air di sini sangat berpengaruh dalam pengukuran. Untuk metode zero up crossing ini kita memberi titik pada garis singgung antara naik turun grafik dan titik 0. Jadi itu titik seperti gambar di atas, titiknya berada di antara permukaan air, di mana pertemuan antara garis gelombang dan muka air. Jadi titik ini berfungsi sebagai alat ukur untuk periode gelombang tersebut, diukur dari titik satu ke titik satunya. Terus gelombang referentif dalam perencanaan bangunan pantai perlu dipilih tinggi dan periode gelombang individual wave yang dapat mewakili suatu spektrum gelombang. Gelombang itu dikenal dengan sebutan gelombang representatif. Jika data-data ini diurutkan, maka akan didapatkan tinggi H yang merupakan rata-rata N persen gelombang tertinggi. Misal H10 adalah tinggi rata-rata 10% gelombang tinggi dari catatan. Ini adalah contoh pengumpulan data gelombang. Kita bisa lihat di sini ada beberapa kolom untuk pencatatan gelombang. Lanjut. Dan di sini adalah untuk penghitungan data gelombang tersebut. Dari data tersebut ditentukan Hn gelombang maksimum dan periode adalah H max sama dengan 3,25 m dan periode maksimalnya 8,4 detik. Gelombang 10%. H10 adalah N sama dengan 10% dikali 20 sama dengan 2 data. H10 sama dengan 3,25 ditambah 305 per 2 sama dengan 3,15. Jadi periode 10-nya 8,4 ditambah 8,3 dibagi 2 sama dengan 8,35 detik. Untuk gelombang 33,3%, pencariannya hampir sama. Di gelombang signifikan, HS adalah N sama dengan 33,3% dikali 20 sama dengan 6,6 sama dengan 7 data. H33 sama dengan 3,25 ditambah 305 ditambah 2,89 ditambah 2,45 ditambah 2,41 ditambah 2,38 plus 2,32 dibagi 7 sama dengan 268 meter. Dan sedangkan untuk periode 33-nya sama dengan 7,8. Dan bisa dilihat untuk pencarian gelombang 100%-nya atau gelombang rata-rata. Oke, lanjut. Jumlah kejadian gelombang dengan interval tertentu. Di sini ada grafik. Ini untuk menentukan periode gelombang dalam jangka waktu yang lama atau panjang. Seperti tabel di atas, H yang dinyatakan dalam interval lipatan 5 meter, 0,5 meter. Jadi setiap tabel memiliki lipatan 0,5 meter. Baris kedua adalah jumlah kejadian atau N.
dengan jumlah total gelombang adalah N100. N totalnya 100 dan kejadiannya N kecil. Baris ketiga ditunjukkan probabilitas kejadian gelombang, yaitu perbandingan antara jumlah kejadian dan jumlah total gelombang N dibagi total pengukuran. Dari tabel tersebut dapat menunjukkan histogram dari distribusi probabilitas hubungan antara baris 1 dan 3, dan absis adalah tinggi gelombang yang berinterval 0,5 meter. Ini adalah contoh grafik yang dapat dihasilkan dari tabel tersebut. Bisa dilihat tinggi gelombang mengarah di bawah ke kanan dan probabilitas mengarah ke atas. Oke. Dan dari grafik tersebut kita dapat menemukan satu fungsi yang cocok, yaitu fungsi distribusi Rayleigh. Jadi dari grafik-grafik tersebut ada salah satu fungsi yang dapat kita gunakan untuk menentukan pH sama dengan 2H per H kuadrat RMS dikali E pangkat min H per H RMS pangkat 2, di mana H RMS sama dengan akar 1 per N total kejadian dikali sigma N I menuju 1 dikali H pangkat 2 I, dengan pH adalah fungsi densitas probabilitas, HMRS adalah tinggi gelombang root mean square, dan M jumlah total data. Jika tinggi gelombang dengan probabilitas tertentu N per N yang dilampaui dapat dihitung dengan persamaan data dibagi jumlah data sama dengan E pangkat min H garis atas per H RMS pangkat 2 menjadi yang di bawahnya, dan sederhanakan menjadi N per N sama dengan min H garis atas per H RMS pangkat 2, dan tinggi rata-rata di sebuah gelombang yang lebih besar dari H garis atas diberi nota H dalam kurung H garis atas dapat dihitung sebagai berikut. Bisa dilihat rumusnya. Untuk H dalam kurung H garis atasnya dapat dicari seperti itu. Dan jika kita mencari, dan untuk tinggi gelombang rata-ratanya H100 persamaan di atas menjadi berubah seperti ini. H1 sama dengan H dalam kurung H garis atas sama dengan 0 sama dengan V tak terhingga, dari 0 menuju tak terhingga H pangkat 2 E pangkat min H per H CRM pangkat 2 DH per V menuju tak terhingga H dikali E pangkat H per H RMS pangkat 2 DH, atau sama dengan akar V per 2 dikali H RMS sama dengan 0,886 H RMS satuannya. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.